Oke, berlanjut pada fungsi berikutnya, yakni fungsi anggaran. Setelah sebelumnya kita membahas fungsi pengawasan dan legislasi di Indonesia. Bagaimana fungsi anggaran di Indonesia berjalan? Mari kita bahas bersama. Saya kutip dari Puskapol UI. Anggaran publik memiliki karakter yang berbeda dengan anggaran lainnya. Menurut Rong Wang dalam Puskapol UI, dikatakan bahwa karakter dari anggaran publik antara lain adalah sifatnya harus terbuka, dan karena keterbukaannya dia juga harus memiliki sifat akuntabel, melibatkan seluruh stakeholder, terutama yang memiliki kepentingan yang berbeda, dan yang terakhir adalah memiliki batasan anggaran. Nah, dengan demikian, budgeting right ini adalah merupakan arena struggling for public resources between various interests. Karena di sini salah satu karakternya adalah involving stakeholders with different purposes. Jadi, bicara tentang bagaimana pembahasan anggaran di parlemen itu adalah bicara tentang proses politik. Mengapa demikian? Karena ada ada upaya struggling ya, who get what, when, and how, rather than technocrat process. Jadi di dalam budgeting right kamu akan menemukan proses bargaining or interplay between various actors in making budgeting decisions. Because it is the process of politics, so budgeting dibahas di legislatur. Nah, mengapa harus dibahas di legislatur? Because it represented the people. Legislatur merepresentasikan masyarakat, merepresentasikan kepentingan yang berbeda-beda. Jadi, therefore, there are two categories errands for legislator in the world. Jadi sebenarnya kalau kata kalau kata Michael, itu dikatakan bahwa ada dua pekerjaan besar yang dilakukan oleh legislatur most likely di dunia. Yang pertama adalah assisting individual citizens with problems that they may be having with the government. Jadi often called errand running or casework. Jadi kalau mereka punya konstituen dan memiliki kesusahan yang ada kaitannya dengan pemerintah, maka fungsi dari parlemen adalah sebagai penghubung antara konstituennya dengan government. Dan yang kedua adalah working to direct government funds. Jadi bekerja untuk bagaimana mengarahkan anggaran pemerintah atau proyek pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan konstituensinya. Nah, pekerjaan yang kedua ini often called as pork barreling atau project work. Ya. Oke, poin pertama dari hak budgeting tadi saya sudah mengatakan bahwa hak budgeting itu adalah perkara proses politik. Kemudian yang kedua bahwa hak budgeting itu adalah perkara pembahasan anggaran publik yang memiliki karakter yang berbeda dengan anggaran lainnya. Yang harus bersifat terbuka, harus didiskusikan secara terbuka, harus mencapai karakter akuntabilitasnya, dan harus melibatkan banyak stakeholder dan ada batasan anggaran. Nah, poin selanjutnya yang ingin saya tekankan adalah bahwa sesungguhnya hak anggaran ini merupakan the oldest parliament function in the world. But Haji mengkritik fungsi budgeting ini memiliki lack of real financial control. Jadi memiliki kelemahan atau dalam hal pengawasan atau dalam kontrol. Jadi meskipun ada hak budgeting di parlemen, namun dalam kenyataannya tidak semua parlemen di dunia memiliki kontrol terhadap budgeting itu lebih besar dibandingkan eksekutifnya. Beberapa negara seperti Britain, Inggris, New Zealand, Spanyol, mereka hanya memiliki hak untuk menerima atau menolak usulan anggaran dari eksekutifnya. Nah, berbeda halnya dengan yang ditemukan pada parlemen di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, usulan perubahan anggaran atau usulan anggaran untuk
tahun anggaran pemerintahan tahun tertentu itu harus mendapatkan persetujuan dan Kongres berhak merubah isi daripada usulan eksekutif tersebut. Nah, hal ini juga ditemukan di Indonesia. Kalau misalnya saya akan menautkan sebuah link jurnal yang harus kamu baca mengenai bagaimana berjalannya hak budgeting di Indonesia, terutama pada level pusat. Jadi di Indonesia juga ditemukan sama halnya seperti di Amerika, di mana kewenangan hak budgeting DPR RI itu powerful sekali. Mereka bahkan bisa merubah usulan-usulan pemerintah sampai ke level mikro, ya, level kecil. Jadi bukan hanya ngomongin tentang pengeluaran pemerintah secara overall, tapi bahkan mereka bisa masuk merubah pengeluaran unit organisasi, ya, bahkan program-program. Sehingga kamu bisa menemukan lah banyak anggota DPR, oknum-oknumnya yang ditangkap oleh KPK karena kaitannya dengan fungsi budgeting. Mengapa demikian? Karena memang sepowerful itu anggota DPR bisa merubah anggaran pemerintah, ya, usulan pemerintahnya. Berbeda dengan yang terjadi di Inggris, misalnya di Spanyol atau di New Zealand. Nah, untuk memahami kewenangan klasifikasi kewenangan parlemen hak budgeting di dunia, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, itu membagi 3 kewenangan dalam hal hak budgeting pada parlemen. Yang pertama adalah kewenangan yang luas, unrestricted power, yang biasanya ditemukan pada parlemen yang memiliki sistem pemerintahan presidensial. Salah satu contohnya adalah Amerika Serikat dan Indonesia, yang dapat mengubah dan membongkar berbagai usulan APBN presiden sampai kepada level mikronya. Nah, akan tetapi kalau di Amerika, wewenang luas ini diimbangi oleh hak veto presiden. Begitu pula di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah wewenang yang terbatas, restricted power. Jadi restricted power itu parlemen hanya memiliki kewenangan membahas anggaran tetapi dalam batas yang telah ditetapkan. Misalnya hanya batas maksimum peningkatan belanja atau hanya batas maksimum penurunan pendapatan. Yang terakhir adalah wewenang anggaran berimbang. Jadi parlemen hanya berwenang menambah atau mengurangi belanja dan pendapatan sepanjang jumlah total pendapatan belanja tetap berimbang. Nah, untuk memahami bagaimana proses hak budgeting di Indonesia, saya sudah menautkan jurnalnya, silakan kamu baca. Dan menurut jurnal yang ditulis oleh Mei Susanto, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini, bahwa posisi hak budgeting di Indonesia itu adalah pada posisi pertama, yaitu wewenang yang luas. Nah, berikut adalah aktor-aktor yang terlibat di dalam proses pembahasan anggaran, terutama di DPR RI, tapi di DPRD juga hampir sama. Di DPR RI itu ada badan yang khusus, alat kelengkapan dewan yang dibentuk khusus untuk membahas tentang anggaran, yaitu Badan Anggaran. Nah, selain badan anggaran, aktor lainnya yang memiliki pengaruh atau yang terlibat di dalam proses pembahasan anggaran adalah komisi. Nah, selain komisi ada juga fraksi. Ya, fraksi itu selalu terlibat di dalam semua fungsi yang ada di parlemen. Jadi ada fraksi, komisi, dan badan anggaran, lalu juga ada DPD. Cuman DPD ini sebetulnya hanya dalam proses memberikan masukan saja, seperti layaknya Dewan Pembina, lembaga negara Dewan Pembina. Dulu ada Dewan Pembina Presiden gitu ya. Nah, ini hampir mirip, hanya memberikan arahan saja, tapi tidak memiliki kekuatan untuk menolak atau menerima usulan APBN. Jadi yang bisa menerima dan menolak usulan APBN, mengubah usulan APBN itu adalah DPR RI. Kemudian di sisi eksekutif aktornya yang memiliki peran utama itu biasanya Kementerian Keuangan, dan selanjutnya adalah pengguna anggarannya sendiri. Pengguna anggarannya adalah ya kementerian-kementerian, ya,
kementerian-kementerian. Jadi nanti kita akan bahas dalam slide berikutnya bagaimana proses pembahasannya. Jadi ada kementerian-kementerian. Nah, kalau di level daerah itu ada juga anggaran, tapi bisa jadi di dalam bentuk badan anggaran atau hanya dalam bentuk panitia anggaran. Kemudian ada komisi, dan yang eksekutif yang terlibat adalah yang paling adalah Bapeda, kemudian SKPD-nya. Nah, aktor yang terakhir adalah masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa mengikuti bagaimana proses perjalanan pembuatan anggaran. Namun sayangnya di Indonesia kebanyakan proses pembahasan anggaran selalu dilakukan secara tertutup. Tertutup artinya masyarakat tidak dilibatkan secara terus-menerus dalam proses pembahasannya. Mungkin proses diskusinya antara pemerintah dengan DPR, lobby-lobby, di mana ada lobby, ada interplay-nya, ada proses bargaining-nya, masyarakat tidak bisa melihat secara langsung. Masyarakat hanya bisa melihat dalam sisi makronya aja, misalnya pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 17 Agustus, kemudian usulan Kementerian Keuangan, pagu anggarannya berapa, nah itu bisa ditonton, bisa dilihat. Tapi kalau udah bahas secara detailnya, bagaimana proses bargainingnya itu dilakukan secara tertutup. Bagian berikut adalah mekanisme penyusunan APBN yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di sini kamu bisa lihat bahwa pembahasan rancangan APBN itu selalu diawali dengan usulan pemerintah terlebih dahulu kepada DPR. Nah, pedoman penyusunan RAPBN ini ditetapkan dengan keputusan Presiden. Nah, setelah Presiden mengajukan kepada DPR, maka DPR akan melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pemerintah dan Bank Indonesia. Lalu biasanya dilakukan pada tanggal 20 Mei, pemerintah akan menyampaikan kepada DPR untuk bahan penyusunan RAPBN tahun berikutnya. Lalu setelah pemerintah membahas secara makro, masing-masing kementerian dengan mitranya, jadi komisi dengan mitranya itu akan melakukan rapat kerja ataupun RDP, rapat dengar pendapat dengan kementerian-kementerian mitranya. Setelah itu baru akan ada keputusan hasil raker. Nah, keputusan raker yang dihasilkan oleh komisi-komisi itu akan diajukan kepada Badan Anggaran. Nah, Badan Anggaran ini beserta Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan melakukan bargaining. Disinilah di dalamnya bargaining, lobby-lobby. Apakah akan ada yang dirubah, apakah akan ditambah, dikurang dalam usulan proposal anggaran yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Nah, biasanya di sini fraksi-fraksi itu memegang peranan yang sangat penting ya. Kalau misalnya fraksinya sepakat, setuju, maka proses penetapan APBN-nya akan lebih cepat. Jadi nanti pada Agustus tahun sebelumnya Presiden akan mengajukan RUU APBN disertai dengan keuangan dan dokumen. Jadi gini, kalau kita bahas tahun anggaran 2023 maka dibahasnya di tahun 2022. Jadi 1 tahun lebih awal pembahasan atau pengajuan anggaran. Nah, setelah dibahas di Badan Anggaran, setelah mendapatkan persetujuan, biasanya DPR juga di Badan Anggaran akan mendengarkan usulan dari DPD. Nah, setelah mendengarkan usulan DPD, kemudian proses bargaining, lobbying between DPR dan pemerintah dalam hal penyusunan RAPBN secara bersama-sama, baru nanti akan ada rapat paripurna. Nah, rapat paripurna inilah nanti yang akan mengesahkan, menetapkan rancangan APBN pada tahun tahun depannya ya, seperti itu.
Kalau kita lihat bagaimana mekanisme tadi, bagaimana mekanisme pembahasan anggaran pembelanjaan dan pendapatan negara pada fungsi parlemen ini, kamu akan kita tangkap ya tadi bahwa sebetulnya fungsi yang proses yang terjadi itu bukanlah proses teknokrat, knowledge, pengetahuan bagaimana neraca itu harus tetap seimbang antara pemasukan dan pengeluaran, itu tetap seimbang, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Itu adalah ilmu-ilmu keuangan yang sangat sederhana yang bisa diaplikasikan dari mulai level keluarga sampai dengan level negara. Itu konsepnya sama, jangan sampai pengeluaran lebih tinggi dibandingkan pendapatan, dan bagaimana kemudian bisa mendapatkan pendapatan yang lebih banyak gitu kan. Nah, namun kalau kita cermati dalam proses budgeting dimanapun, kita ambil menurut Garam Falvi bahwa politisi itu akan menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk menentukan alokasi sumber daya yang kemudian akan memberikan keuntungan kepada mereka secara pribadi atau secara kelompok. Nah, lebih lanjut, politisi dalam hal ini adalah para anggota dewan dapat memanfaatkan posisinya untuk memperoleh rents atau keuntungan, khususnya keuntungan ekonomi, melakukan manipulasi politik atas kebijakan publik, menyebabkan pengalokasian sumber daya dalam anggaran tidak efektif. Jadi dalam hal pembahasan anggaran itu karena ini adalah proses politik, maka kita akan menemukan plus minusnya. Minusnya adalah kita bisa menemukan adanya praktek rent seeking. Jadi adanya upaya yang dilakukan oleh politisi untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, melakukan manipulasi politik atas kebijakan publik demi keuntungan mereka secara pribadi atau secara kelompok. Ya, kalau kita kaitkan dengan tadi yang dilakukan oleh OECD, mengapa ada 3 klasifikasi kewenangan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Mungkin semakin luas kewenangannya, maka semakin besar resiko terjadinya teori rent seeking gitu ya. Semakin sempit kewenangannya, bisa jadi rent seeking-nya semakin mengecil. Namun kekuasaan eksekutif gitu ya, yang menjadi perdebatannya adalah bagaimana menyeimbangkan check and balances dalam hal fungsi anggaran ini antara lembaga legislatif dengan eksekutif tanpa harus menimbulkan adanya teori rent seeking atau teori patron client. Nah, proses politik yang terjadi dalam fungsi anggaran itu kayak gimana sih? Secara sederhananya begini, bagaimana seorang wakil konstituen ya, sebenarnya gini lah, saya adalah anggota legislatif dari Banten. Bagaimana saya bisa mengupayakan mengamankan gitu ya, atau mendapatkan hasil pengalokasian sumber daya yang maksimal untuk daerah saya, sehingga daerah saya bisa mendapatkan anggaran yang lebih banyak untuk kemudian digunakan dalam hal mengeksplorasi, mengelola dan mendapatkan manfaat yang lebih banyak untuk daerahnya gitu. Jadi banyak hal ya, jadi politisi itu seharusnya yang dilakukan di dalam parlemen itu adalah berlomba-lomba bagaimana caranya menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk mendapatkan alokasi sumber daya yang maksimal untuk konstituennya gitu. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh politisi ya, demi konstituennya, bukan demi keuntungan secara pribadi, dan bukan dalam hal posisinya patron klien maupun rent seeking tadi. Sebenarnya pendekatan dalam pembuatan fungsi anggaran juga ada yang bersifat lebih teknokratnya. Ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Di sini kalau misalnya secara politiknya, bahwa perencanaan anggaran itu harus mencerminkan visi presiden dan kepala daerah. Secara teknokratiknya, kerangka pikir ilmiah yang dikuasai lembaga pengguna anggaran. Secara partisipatifnya, itu harus melibatkan stakeholder lainnya. Ada proses top down dan bottom up dalam hal
bagaimana mekanisme menciptakan usulan-usulan program-program yang dibutuhkan, meraih aspirasi bisa dengan bottom up atau bisa juga dengan top down. Namun pada kenyataannya pendekatan perencanaan based Undang-Undang Nomor 25/2004 ini itu bisa dikalahkan dengan proses politik yang terjadi di dalam fungsi parlemen. Oke, itu adalah sedikit penjelasan tentang fungsi anggaran. Untuk memahami lebih luas lagi bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI, saya tautkan beberapa jurnal dan buku yang bisa kamu baca secara mandiri. Terima kasih.